Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan meringkas sebuah cerita dari film yang diambil dari kisah nyata. Film ini berjudul The Last Duel, yang menceritakan tentang pengkhianatan dan pembalasan terhadap kebrutalan seorang sahabat karena telah menodai istri sahabat dekatnya sendiri di Prancis pada abad ke-14. Film ini disutradarai oleh Ridley Scott serta dibintangi artis-artis tersohor dunia, di antaranya Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, dan masih banyak lagi. Wes ora sa kesuwen, langsung wae kita simak alur cerita film The Last Duel. Film diawali dengan bab 1, yaitu kebenaran menurut Jean de Caroch, di mana berlatar pada pertempuran Limoges pada 19 September 1370. Sebuah pertempuran dua kubu terjadi. Kubu pertama dipimpin oleh kesatria yang bernama Jean de Caroch yang diperankan oleh Matt Damon. Sedangkan kubu yang kedua yaitu kubu Limoges. Mereka bertempur untuk mempertahankan tanah mereka dari rebutan lawan. Setelah pertempuran berakhir, kubu Jean de Caroch diminta oleh penguasa baru mereka yang bernama Pierre untuk pulang. Jean de Caroch sendiri memiliki pengawal yang sangat dekat dengannya yang bernama Jacques Legris yang diperankan oleh Adam Driver. Scene selanjutnya berlatar pada tahun 1377 di Benteng Bellem. Jean de Caroch serta pasukannya memasuki benteng tersebut. Setelah bertemu dengan orang tuanya, Caroch dan Legris menghadap Pierre yang merupakan penguasa baru di tanah mereka. Mereka bersumpah di hadapan Pierre akan mengabdi dan akan melayaninya seumur hidup. Kemudian di lain waktu, Legris menemui Caroch di tempat tinggalnya. Legris diperintahkan Pierre untuk menagih hutang pajak pada Caroch untuk pertahanan militer. Namun Caroch mengatakan bahwa dia tidak memiliki uang karena hasil panen dari lahannya hanya separuh dan pembayaran upetinya menurun. Sebagai sahabat sejati, Legris akan mencoba menjelaskan situasi Caroch pada Pierre. Selanjutnya scene berjalan di Normandia tahun 1380, di mana di situ tengah terjadi pertempuran hebat. Setelah itu Caroch dan pasukannya kembali ke benteng. Mereka disambut oleh para penghuni benteng tersebut. Benteng itu merupakan milik Robert de Thibauville, yaitu orang yang sebelumnya di pihak Inggris dan melawan Caroch di Poitiers. Namun dia telah diampuni dan sekarang berada di pihak Caroch. Kemudian setelah makan-makan, Robert menemui Caroch untuk memperkenalkan diri. Robert juga memperkenalkan putri satu-satunya yang bernama Marguerite, yang diperankan oleh Jodie Comer. Disitulah mulai tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Tak lama kemudian, terjadilah pernikahan Jean de Caroch dengan Marguerite. Setelah pemberkatan, pasangan baru itu pun berdansa ditemani para pasangan dari tamu undangan. Esok harinya, Legris menunjukkan Caroch sebuah lahan luas bernama Aunoy-le-Faucon, yang seharusnya menjadi bagian dari mas kawin Marguerite. Namun Pierre memberikan lahan tersebut pada Legris sebagai imbalan jasanya setelah dia berhasil membereskan dan mengumpulkan upeti dari lahan tersebut. Legris juga memuji Pierre sebagai orang yang murah hati dan impulsif. Marguerite berkata pada suaminya bahwa dia memiliki kenangan indah di Aunoy-le-Faucon. Caroch pun bilang akan melakukan sesuatu untuk mengambil lahan itu buat sang istri. Namun petisi Caroch ditolak langsung oleh sang raja meskipun Caroch mengenalnya. Selanjutnya Caroch menemui sang ibu. Ketika mendengar kematian sang ayah, Caroch sedang berada di Paris. Ibu Caroch bingung karena dia diminta pergi dari benteng dalam sebulan. Caroch pun melarang ibunya pergi karena dia akan menggantikan sang ayah. Namun sang ibu kembali menegaskan bahwa Caroch tak bisa mengikuti jejak sang ayah sebagai kapten di benteng Bellem, karena dia sudah menuntut sebidang tanah Aunoy-le-Faucon, sehingga Pierre menganggap Caroch sebagai musuh. Caroch pun bingung siapa yang akan menggantikan posisi ayahnya. Kemudian Caroch mendatangi Pierre yang saat itu tengah berpesta bersama Legris dan pasukannya.
Carrots menuntut hak yang seharusnya dia miliki, yaitu sebagai kapten di Bellum. Namun Pierre memberikan posisi tersebut pada sahabat Carrots, yaitu Legris. Carrots pun menuduh Legris sebagai penjilat. Selanjutnya scene berjalan 1 tahun kemudian. Marguerite menemui Carrots dan menunjukkan sebuah undangan dari teman Carrots yang bernama Crespin yang akan merayakan kelahiran anak pertamanya. Marguerite sangat bahagia saat Carrots setuju untuk memenuhi undangan tersebut. Mereka pun sampai di tempat sahabat Carrots, Crespin. Marguerite menggunakan gaun yang indah dengan rambut yang ditata dengan cantik. Ternyata di sana Carrots bertemu dengan Legris. Mereka bersalaman dan para tamu bersorak tepuk tangan melihat mereka berdamai. Selanjutnya Carrots berpamitan pada Marguerite untuk pergi berperang dalam beberapa bulan. Marguerite pun berjanji akan mengurus mertuanya. Mereka memang diterima kembali di benteng Bellum. Scene berikutnya berlatar di Skotlandia pada tahun 1385. Di mana sebelum berperang, Carrots mendapatkan kehormatan sebagai ksatria. Lalu pertempuran pun dimulai. Carrots bersama pasukannya menyerbu lawan dengan sekuat tenaga. Setelah itu, Carrots kembali ke benteng seorang diri tanpa pasukan. Saat itu kondisi Carrots sedang demam. Namun dia bilang pada istrinya bahwa besok dia harus pergi ke Paris untuk mengambil bayaran. Kemudian scene berjalan di tahun 1386 di Paris. Carrots menemui bendahara dan menerima bayaran 300 keping emas. Setelah dia kembali, Carrots mendapati sang istri yang terlihat sedih dan murung. Carrots pun bertanya alasan Marguerite bertingkah seperti itu. Lalu Marguerite pun mengatakan bahwa dia telah dinodai oleh teman dekat Carrots, yaitu Legris, saat sang suami tak ada di rumah. Begitu juga dengan ibu mertuanya. Carrots sangat terkejut seakan tak percaya. Marguerite sangat ingin Legris menerima ganjaran atas perbuatannya. Dan Carrots pun berjanji akan membalasnya. Kemudian kasus itu pun dibawa ke istana pengadilan. Di hadapan Raja Charles dan permaisurinya, serta seluruh anggota pengadilan, Carrots menyuarakan keadilan yang harus didapat untuk sang istri. Carrots menceritakan kronologi kasus yang menimpa Marguerite sesuai apa yang dikatakan istrinya tersebut. Carrots menuduh Legris telah menodai istrinya. Carrots ingin membuktikan tuduhannya dengan berduel melawan Legris hingga darah penghabisan. Selanjutnya scene bergulir ke bab 2. Kebenaran menurut Jacques Legris. Legris berbicara pada Pierre untuk memberikan posisi Carrots sebagai kapten. Pierre pun menyerahkan keputusan itu pada Legris sendiri, meskipun Pierre tak menyukai Carrots. Kemudian waktu berulang saat Carrots dan Marguerite bertemu Legris di tempat perayaan kelahiran anak pertama Crespin. Legris berkata pada Marguerite bahwa dirinya memiliki banyak kesamaan dengannya, yaitu saling menghargai paras masing-masing dan suka membaca. Dia juga menggoda Marguerite dengan mengatakan bahwa orang pintar cocok bersama-sama. Lalu, tiba-tiba Carrots sudah berada di belakang Legris. Lalu Carrots dan Marguerite pun berdansa. Dan Legris hanya bisa menelan ludah melihat mereka. Entah kenapa Marguerite juga terlihat memberikan sinyal untuk Legris. Dan malam harinya Marguerite menghampiri Legris dan cinta satu malam pun terjadi. Lalu siapa sebenarnya yang salah? Legris atau Marguerite? Kita lanjutkan. Selanjutnya Carrots datang menemui Pierre setelah kembali dari kampanye kerajaan di Skotlandia untuk melaporkan bahwa dia tidak disambut oleh sekutu Skotlandia. Dia kembali tanpa jarahan ataupun tahanan dan kehilangan 4 pengawal. Namun Pierre mengatakan bahwa dia sudah mendengar kabar itu sebelum Carrots kembali. Lalu Legris dengan maksud bercanda mengatakan bahwa Carrots prajurit yang baik dan nasib baik tidak berpisah lama dengan istrinya. Carrots yang tersinggung langsung mengolok-olok Legris bahwa dirinya tak mau diremehkan oleh Legris yang bermalas-malasan di istana, menunggu untuk diberi imbalan tanpa mengambil resiko.
Selanjutnya, saat Marguerite berada di rumah seorang diri, Legris mendatanginya. Dia bilang bahwa Marguerite telah salah menikah dengan Carrots yang dingin dan tak berperasaan, yang tidak mencintainya seperti dirinya. Dia merayu Marguerite kemudian memaksanya untuk melayani hasratnya. Marguerite tak mampu berontak ataupun melawan. Setelah hal itu terjadi, Legris meminta Marguerite agar tak memberitahu siapapun untuk keselamatan Marguerite sendiri. Setelah itu, Legris menemui seorang pastor. Dia mengakui dosa yang selama ini membebani hidupnya. Dia meminta pengampunan. Pastor tersebut pun berkata itu adalah pekerjaan iblis yang membuat Legris tersesat. Semua itu adalah ujian, dan Tuhan tidak akan menguji umatnya jika umatnya tidak mampu menanggungnya. Kemudian sebagai orang yang mempercayai Legris, Pierre menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan tanpa rasa bersalah, Pierre memerintahkan pengaduan Carrots dibatalkan dan dicoret dari catatan. Dia meminta semua orang menganggap hal itu tak pernah terjadi. Dan mengenai kesaksian Marguerite, mereka hanya menyimpulkan bahwa Marguerite hanya bermimpi. Lalu salah satu prajurit mengatakan bahwa Carrots sudah terlanjur pergi ke Paris untuk mengajukan banding ke Raja Charles saat itu. Selanjutnya kembali di istana pengadilan, Legris menyuarakan pembelaan dirinya di hadapan Raja Charles. Dia menyangkal semua tuduhan itu, terutama dari Jeanne de Carroch yang menuduh dia telah melakukan perzinahan dengan istrinya. Dia pun menuduh bahwa Carroch memberikan tuduhan palsu dan berbohong. Dan akhirnya Legris menerima tantangan dari Carroch. Namun Raja Charles akan mengeluarkan keputusan tersebut 2 minggu kemudian. Raja Charles juga mengatakan jika salah satu pihak mencoba meninggalkan Paris, akan dianggap sebagai tanda bersalah dan akan ditangkap lalu digantung. Scene selanjutnya masuk di bab 3, kebenaran menurut Marguerite. Marguerite gelisah karena belum juga hamil setelah menikah dengan Carrots. Dia begitu ingin memiliki seorang anak laki-laki yang akan menjadi ahli waris. Selain itu, sang mertua juga terus menyindir Marguerite bahwa dirinya sesuatu yang tidak bisa berbuah. Kemudian Marguerite memeriksakan diri ke dokter. Dokter tersebut mengatakan bahwa Marguerite menderita ketidakseimbangan 4 cairan, terutama empedu hitam. Mungkin hal itu dan berbagai faktor lain, termasuk kehendak Tuhanlah yang mencegah kehamilannya. Selanjutnya saat Carrots kembali dari peperangan, dia mengabaikan sambutan dari sang istri dan langsung masuk ke rumah. Saat Marguerite menghampirinya, Carrots justru mengatakan bahwa Marguerite telah kehilangan martabatnya. Marguerite terus berlarut dalam kesedihan, sampai-sampai dia tidak nafsu makan. Kemudian teman Marguerite yang bernama Mary datang membawa kabar tentang kehamilannya. Marguerite menangis mendengar hal itu, mungkin karena dia belum bisa hamil seperti Mary. Berikutnya saat Marguerite berdoa, sang ibu mertua menghampirinya dan menanyakan mengapa dia melakukan itu semua. Mengapa Marguerite menyetujui perduelan yang akan dilakukan oleh Carroch. Lalu Marguerite pun mengatakan bahwa itu pilihan Carroch sendiri. Ibu mertua Marguerite juga menyebutkan bahwa Marguerite akan membawa aib bagi keluarganya. Namun Marguerite sudah mengatakan yang sebenarnya. Ibu mertua Marguerite kembali mengatakan bahwa dulu saat ia masih muda juga pernah dinodai. Namun dia lebih memilih untuk diam dan akibatnya dia tetap hidup hingga sekarang. Kemudian kembali ke istana pengadilan. Giliran Marguerite untuk diinterogasi oleh hakim. Dia dicecar dengan beberapa pertanyaan yang diperoleh dari berbagai sumber. Bahwa dia mengatakan Legris orang yang tampan. Mungkinkah dia memimpikan peristiwa itu dan berharap itu nyata? Marguerite pun menjawab, kebenaran soal dia mengatakan Legris tampan, namun itu tidak membuktikan apa-apa. Lalu hakim mempertanyakan soal kehamilan Marguerite yang berusia 6 bulan. Tepat 6 bulan dari peristiwa yang terjadi pada Marguerite dan Legris.
Hakim juga menyangka jika Marguerite memiliki kekasih lain, lalu menuduh Legris untuk merahasiakan itu. Marguerite pun kembali menjawab dengan singkat bahwa dia setia pada suaminya. Setelah dijatuhi beberapa pertanyaan, kemudian Raja Charles mengatakan jika Carrage kalah berduel, maka dia membuktikan penghakiman Tuhan dan mengungkapkan pemberian kesaksian palsu. Lalu hakim menjelaskan, hukuman untuk kesaksian palsu dari perempuan kepada lelaki dalam kasus asusila adalah ditelanjangi dan dicukur serta leher diikat dengan kalung besi, lalu dibakar hidup-hidup. Marguerite tetap bersikeras bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Dan akhirnya Raja Charles memberikan putusan untuk melaksanakan duel. Kemudian Carrage beradu mulut dengan Marguerite. Carrage mengira bahwa Marguerite telah mempermalukannya di hadapan raja dan masyarakat. Marguerite pun mengatakan bahwa nasibnya dan nasib anaknya ditentukan bukan oleh kehendak Tuhan, tetapi dengan lelaki mana yang pertama akan mati. Marguerite juga mengatakan bahwa Carrage mempertaruhkan nyawa istrinya agar bisa melawan musuh dan menyelamatkan harga dirinya. Carrage tak memikirkan bahwa itu bisa membuat anaknya menjadi yatim piatu. Scene selanjutnya berlangsung pada tanggal 28 Desember 1386. Anak Marguerite telah lahir dan waktu perduelan siap dilaksanakan. Carrage dan Legris memasuki medan pertarungan. Kedua kesatria yang merupakan dua sahabat akan segera melakukan pertarungan untuk membuktikan kebenaran. Sebelum pertarungan dimulai, Carrage menghadap istrinya dan mengatakan dia mempertaruhkan nyawanya dalam pertarungan melawan Jacques Legris. Lalu dengan lantang Marguerite berkata bahwa dia bicara yang sebenarnya. Kedua kesatria memakai baju pengaman dan pertarungan dimulai. Mereka mempertahankan diri masing-masing agar tetap hidup. Namun ini pertarungan yang mengharuskan ada yang kalah. Hingga kemudian, kuda yang mereka tunggangi terluka dan mereka berdua pun tersungkur. Lalu mereka berdua bangkit dan kembali saling melawan. Hingga akhirnya Carrage mendapat tusukan dari Legris. Namun Carrage tetap bertahan dan kembali menyerang Legris. Dan pada akhirnya Legris tersungkur dan Carrage berusaha menusuknya. Dia meminta Legris agar mengatakan yang sejujurnya. Namun Legris tetap menyangkal dan bersumpah demi Tuhan. Carrage yang sudah terlanjur sakit hati berhasil menewaskan Legris. Marguerite pun dibebaskan. Raja Charles memberikan kehormatan untuk Carrage karena telah membuktikan kejujuran dan keadilan. Lalu Marguerite menghampiri suaminya dan berpelukan. Kemudian mereka naik kuda keluar dari medan pertempuran dengan disambut meriah oleh warga. Carrage bersyukur dapat mengembalikan kehormatannya dan kehormatan istrinya. Dan di scene terakhir terlihat anak Marguerite yang sudah tumbuh besar. Kemudian diceritakan bahwa Carrage telah tewas dalam perang salib beberapa tahun kemudian. Dan Marguerite hidup 30 tahun dalam kemakmuran dan kebahagiaan. Dia sendiri memilih untuk tidak menikah lagi. Dan film pun selesai. Terima kasih kawan karena kalian sudah sudi melihat video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.